Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Primary 5 Kuba Islamic School, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman tetap berada dalam lindungan Allah, tetap terjaga kesehatannya, dihindarkan dari segala mara bahaya, penyakit yang sedang melanda atau wabah yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai permainan olahraga tradisional. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai permainan olahraga tradisional. Mungkin sampai saat ini permainan ini sudah tergeser dengan permainan-permainan yang ada yang banyak bermunculan, apalagi sekarang ditambah dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat. Semua permainan bisa kalian akses melalui handphone kalian masing-masing, dan itu membuat teman-teman menggeser permainan tradisional. Kenapa? Karena permainan tradisional hakikatnya dilakukan di luar ruangan bersama orang banyak dan mampu menjalin komunikasi yang baik. Berbeda dengan permainan yang ada di media-media online. Bisa sih berkomunikasi, tetapi ruang geraknya terbatas. Baik, permainan olahraga tradisional itu apa sih teman-teman? Permainan olahraga tradisional itu adalah permainan asli rakyat yang merupakan aset suatu daerah tertentu yang di dalamnya terdapat unsur fisik. Nah, kenapa permainan olahraga tradisional itu disebut dengan olahraga? Kenapa permainan tradisional ini disebut sebagai olahraga? Karena di dalamnya termasuk unsur fisik. Baik teman-teman, ada banyak macamnya mengenai permainan tradisional ini. Dari teman-teman sendiri, siapa yang sering melakukan permainan olahraga tradisional? Bisa demprak atau engklek atau boy-boyan kalau misalnya di daerah teacher, terus ada petak umpet, terus ada apa lagi ya, masih banyak yang lainnya. Oke, baik, di sini teacher akan tampilkan hanya beberapa saja mengenai permainan olahraga tradisional, hanya memperkenalkan saja. Nanti selebihnya teman-teman bisa cari, dan itu teacher jadikan sebagai tugas teman-teman untuk mencari jenis-jenis permainan olahraga tradisional. Baik, kita ulang ya. Kenapa permainan tradisional disebut olahraga? Karena tadi di dalam permainan tradisional ini terdapat unsur fisik. Mengerti ya teman-teman ya? Jadi permainan olahraga tradisional adalah permainan asli rakyat yang merupakan aset suatu daerah tertentu yang di dalamnya terdapat unsur fisik. Baik, kita berlanjut. Yang pertama kita ketahui ada apa namanya nih? Coba, ini lagi melakukan gerakan apa nih? Iya, tepat sekali. Ini adalah permainan olahraga pencaksilat. Pencaksilat ini adalah olahraga aset bangsa Indonesia yang sekarang sudah meraba ke kancah dunia. Teman-teman ingat gak pas waktu SEA Games? Wah, itu keren banget tuh. Cabang olahraga pencaksilat, dia bisa menyapu bersih medalinya. Wah, keren sekali. Teman-teman ada yang berminat ikut pencaksilat, silakan. Banyak sekali padepokan yang membuka perguruan pencaksilat ini. Baik, kita lihat yang pertama. Pencaksilat adalah pindahin dulu sini ya. Oke, pencaksilat adalah permainan olahraga tradisional yang berasal dari pedalaman Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi, tetapi ini tidak menjadi patokan utama.
karena sampai sekarang tidak ada sejarawan yang mencatat persis asal mula pencaksilat ini muncul dari daerah mana. Tetapi menurut informasi yang Mister dapat, pencaksilat ini berasal dari pedalaman Sumatera, seperti itu. Kemudian next, tujuan pencaksilat itu apa sih? Yang pertama, pengembangan mental spiritual. Ya, ini udah jelas sekali ya, karena di dalamnya terdapat unsur bela diri. Ini sangat mempengaruhi mental dan spiritual kita. Yang kedua adalah pengembangan aspek bela diri yang untuk menjaga diri, tetapi tidak digunakan untuk kesombongan. Ya, ini hanya untuk membela diri, menjaga diri, dan bisa digunakan untuk menjaga orang lain juga. Yang ketiga adalah pengembangan seni. Kenapa disebut pengembangan seni? Karena di sini nih ya, pengembangan seni. Karena dalam pencaksilat itu gerakannya kan beragam tuh, seperti ada gerakan tari, ada gerakan meliuk, ada gerakan memukul, menendang. Kalau misalkan itu tidak ada seninya, itu akan terlihat hambar, nggak bakalan enak dipandang, karena seni itu menampilkan keindahan. Seperti ya. Kemudian pengembangan olahraga. Nah, pengembangan olahraga ini adalah, jadi dalam pencaksilat ini tidak hanya ditampilkan pertarungan saja, ada juga unsur seninya. Misalkan mempertontonkan menggunakan alatnya bisa tongkat, ataupun bisa pisau, seperti itu. Yang kelima adalah pengembangan pendidikan ya. Kenapa pengembangan pendidikan? Karena pencaksilat ini sudah masuk ke dalam kurikulum pembelajaran. Di dalamnya ada permainan bela diri atau permainan unsur bela diri yang di dalamnya ada cabang olahraga pencaksilat. Gitu teman-teman. Baik, yang ketiga adalah, pindahin dulu ya. Oke, manfaat pencaksilat bagi tubuh. Buat apa sih? Satu, meningkatkan kebugaran jasmani, jelas, karena ini adalah unsur fisik. Meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan jantung sama paru. Itu ya, karena ini bisa aerobik, bisa anaerobik. Ini mix antara aerobik dan aerobik, meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti itu. Meningkatkan kekuatan otot kaki, karena di sini kuda-kuda sangat dilatih sekali. Seperti itu. Kemudian menurunkan berat badan. Oke, karena unsur fisik ini bisa menurunkan berat badan. Kalau misalkan rajin dan teratur, melakukannya dengan benar, itu bisa menurunkan berat badan. Yang ketiga adalah peningkatan kesehatan jantung ya. Ini semua itu yang manfaat ini, yang unsur fisik itu berkaitan dengan kebugaran jasmani. Jadi ketika kebugaran jasmaninya kena, jadi fungsi tubuh yang lain pun kena. Seperti itu ya. Jantung, paru, seperti itu, meningkatkan kesehatan jantung dan paru. Bayangkan teman-teman, ketika jantung kita sehat, sekali pompa darah kita bisa langsung ngalir ke seluruh tubuh. Wah, seperti itu. Bayangkan orang-orang yang, mohon maaf, yang terkena penyakit stroke, dia itu kerja jantungnya berlebih. Kenapa? Karena dia harus memompa darah lebih dari 1 kali. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terlatih, sudah bugar jasmaninya, itu sekali pompa darah sudah bisa langsung mengalir ke seluruh tubuh teman-teman. Baik, yang keempat adalah peningkatan percaya diri. Oke, karena ini unsur bela diri. Unsur bela diri itu mampu meningkatkan percaya diri. Kenapa? Karena kita merasa memiliki sesuatu. Kenapa? Karena ya tadi, dalam pencaksilat ini terdapat jurus-jurus yang mampu digunakan untuk membela diri kita ataupun menjaga diri dari yang jahat dan orang lain. Kemudian yang kelima adalah peningkatan fokus. Ya, peningkatan fokus. Peningkatan fokus yang ke-6. Ini 6 ya harusnya. Peningkatan moral dan nilai diri. Ini berkaitan dengan percaya diri. Baik, yang selanjutnya adalah, nah ini ada apa nih? Ada egrang. Nah, siapa yang pernah bermain seperti ini nih? Main bambu. Oke, egrang adalah, Mister pindahkan dulu. Egrang adalah salah satu permainan olahraga tradisional yang terbuat dari bambu, yang dimana seseorang dapat berdiri atasnya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti tadi ininya apa? Contohnya. Baik,
Kemudian nama lain dari egrang di daerah masing-masing. Pertama wilayah Sumatera Barat, Tengkak. Wilayah Bengkulu namanya Ingkau, Jawa Tengah namanya Jangkungan, Jawa Barat namanya Jujungkungan, terus di Kalimantan Selatan namanya Batungkau. Nah, di daerah-daerah lain pasti banyak lagi yang menamakan Jujungkungan ini atau Jangkungan ini atau egrang ini dengan nama asli daerahnya masing-masing. Tetapi permainnya sama seperti tadi ya. Oke, baik, yang terakhir, manfaat permainan egrang adalah melatih ketangkasan. Ya, benar sekali. Kenapa melatih ketangkasan? Karena seseorang harus bisa mampu berdiri di atas bila bambu. Kalau misalnya awalnya tidak tangkas, nggak bakalan bisa mungkin berdiri. Kemudian melatih keseimbangan tubuh. Ini sangat berkaitan dengan ketangkasan. Kalau misalnya tubuhnya nggak seimbang, nanti teman-teman mudah terjatuh. Kemudian memacu keberanian. Ya, pasti memacu keberanian sekali. Karena kalau misalnya nggak berani, nggak bakalan mau melakukan permainan ini. Yang keempat adalah mendekatkan dengan alam, tidak main gadget, maksudnya ini bermain di luar bareng teman-teman, seperti itu ya. Yang kelima adalah melatih kerja otak kanan, karena butuh keuletan. Ya, karena ini melatih otak kanan, perlu keuletan. Untuk bisa berdiri, kalian harus bisa menyeimbangkan badan. Nah, itu fungsi fungsi kerja otak kanan, gitu ya. Yang keenam adalah membuat anak lebih kreatif. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga kita lihat permainan apa ini? Ini adalah permainan sepak takraw. Siapa yang pernah bermain sepak takraw? Oke, sepak takraw ini bermula dari daerah Sulawesi Selatan yang disebut dengan Pak Raga yang menyentuh unsur bela diri. Kenapa? Karena disebut Pak Raga ini memainkan bola dengan unsur raga, meragakan, gitu ya. Jadi awalnya memainkan bola rotan ini dengan unsur seni atau unsur bela diri yang menggunakan jiwa dan raga, seperti itu. Nah, tujuan bermain takraw adalah satu, untuk melatih ketangkasan, untuk menghibur masyarakat. Takraw modern, kalau misalkan takraw modern, untuk dipertandingkan dalam ajang resmi keolahragaan. Nah, ini bisa dipertandingkan ya di O2SN, di festival-festival olahraga, di SEA Games. Bahkan di SEA Games kemarin kita dapat kecurangan ya, waktu di Malaysia itu kita dapat curang tuh, tapi nggak apa-apa, yang terpenting kita dapat emas. Yang keempat adalah melatih kekompakan dan komunikasi. Tentu ini adalah permainan tim yang harus dilakukan dengan kekompakan dan komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya kurang baik, permainan pun tidak akan berjalan. Baik, yang terakhir adalah manfaatnya adalah melatih ketangkasan tentunya, karena ini permainan seperti bola voli, mix bola voli, badminton sama futsal, itu ya. Ya betul, badminton, voli sama futsal. Karena sepak takraw nggak boleh menyentuh tanah, bolanya harus selalu dimainkan di atas. Kemudian kedua, melatih kerja sama tim, ya tentu karena ini permainan tim. Ketiga, membantu melestarikan budaya sebagai aset daerah. Nah, betul sekali. Setiap kita melakukan permainan tradisional, kita sudah membantu pemerintah atau membantu melestarikan budaya tradisional. 4, melatih kerja otak kanan. Betul sekali, karena ini membutuhkan keuletan. Karena kita harus tetap memainkan bolanya di atas, di udara. 5, membuat anak lebih kreatif, tentu sekali. Dan 6, melatih komunikasi. Karena ini adalah permainan tim. Baik, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi adalah beberapa jenis olahraga tradisional yang populer di masyarakat. Kemudian ada tugas nih. Tugasnya teman-teman bisa lihat sendiri. Pertama, untuk kelas 5A dan 6, ini kelas 5 aja ya. Kelas 5, cari jenis olahraga tradisional minimal 5, tidak termasuk dalam video. Tugasnya diapain? Tulis di buku asal mula permainan itu, kemudian cara bermainnya, kemudian peralatan yang digunakannya itu apa saja. Setelah itu foto hasil tugasnya, kemudian kirim tuh hasil tugas teman-teman ke email ini. Oke, bisa dilihat emailnya, silahkan dibaca baik-baik tugasnya. Ini hanya untuk primary 5 aja ya. Oke, baik, terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.